qadri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram mi yaumina hadza ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Nur Syamsu bin Haji Asik Ilyas, khususnya istri tercinta dan anak tersayang yang ditinggalkan, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, amin, diberikan kekuatan iman, dikuatkan semangat untuk ibadah, diberikan keberkahan keselamatan sepanjang hidup dari alam dunia sampai alam kubur sampai alam akhirat. Mudah-mudahan anaknya yang ditinggal menjadi anak yang soleh ataupun solehah yang senantiasa terus-menerus mendoakan kepada ayahandanya almarhum Nur Syamsu bin Haji Asik Ilyas agar menjadi ahli surga, amin. Saya hormati Bapak Haji Madi, Bapak Haji Mardi, dan juga seluruh para pini suku, para orang tua. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berkah selamat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan Ketua Pengajian Majelis Ad-Darajatul Akhirah Bapak Haji Amil Ahyaruddin beserta tim 9. Berikut Bapak RW Yahman, Bapak RT Parta, Bapak RT Rojali, dan juga Bapak RT Juanda. Mudah-mudahan semuanya para pengurus dan juga Bapak RT, Bapak RW 03 semuanya sehat walafiat, berkah selamat panjang umur, dimudahkan daripada segala urusan, dilancarkan rezekinya, dikuatkan iman Islamnya, tetap istiqomah dalam ibadah dan kebaikan, amin. Dan seluruh bapak-bapak haji, kemudian para asatidz, Bapak Ustadz Niin, kemudian Bapak Ustadz Dirin, Bapak Ustadz Fauji, dan juga Ketua DKM Masjid Baitul Huda. Ada nggak? Ada nggak? Apalagi mancing? Ustadz Marsin dan seluruh para bapak-bapak haji, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah 15 hari acara peringatan atas wafatnya Bapak Nur Syamsu dan juga jamaah majelis AA. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, banyak rezeki, kuat ibadah kepada Allah, serta diistiqomahkan dalam kebaikan, amin, ya rabbal alamin. Ini bahwasanya orang yang mati itu adalah nasihat yang diam buat kita yang masih pada hidup. Jadi ada nasihat yang berbicara, ada nasihat yang diam. Mana itu nasihat yang berbicara? Al-Quran, hadis yang disampaikan oleh mulutnya para habaib,
mulutnya para kiai, mulutnya para ustadz dan asatizah, serta mulutnya orang-orang soleh. Itu nasihat yang berbicara. Ada nasihat yang diam, yaitu kematian. Betapa gagahnya seseorang, betapa kaya dan hebat serta tinggi pangkatnya seseorang apabila ruh sudah berpisah dari jasadnya, maka itu jasad sudah tidak berharga lagi. Betul apa benar? Betul apa benar? Kenapa demikian? Karena yang membuat kita hari ini berharga, dihormati sama bini, dicintai sama anak, kalau orang ketemu sama kita, orang hormat, itu lantaran masih ada ruh bersemayam di dalam jasad kita. Namanya manusia. Tapi kalau sudah ruh berpisah dari jasad kita, bukan lagi disebut manusia. Namanya apa? Berubah. Namanya mayat. Andai kata dia hidup, disebutnya tetap bukan orang, mayat alias setan. Ini kita kumpul pada malam hari ini dalam bentuk wujud mayat apa jadi manusia? Manusia apa mayat? Manusia. Tapi manusia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali bangsa jin dan bangsa manusia mau menyembah, mau ibadah kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Masyarakat Kampung Kejaren soal sembahyang jangan ditanya. Semuanya soal sembahyang jangan ditanya. Tahu ngerjain apa kagak? Yakin ngerjain pasti. Ya, terutama terawih. Itu terawih malam pertama keluar semua. Betul nggak? Apalagi sholat Idul Fitri, itu tak tersisa di rumah, pasti udah nggak ada orang. Semuanya ada di masjid. Alhamdulillahirabbil. Pokoknya yang masih pada mau sholat itu wujudnya manusia. Yang masih pada mau sholat 5 waktu, yang masih pada mau sholat Jumat, termasuk yang masih mau pada sholat terawih pertama, ataupun yang masih pada mau sholat setahun sekali Idul Fitri, itu namanya manusia. Sebab kalau sudah pulang ke keramat buyut dato, disebutnya bukan lagi jadi manusia, tapi jadi ahli kubur. Jadi apa namanya? Ahli kubur. Itulah manusia. Satu wujudnya tapi beda-beda sebutannya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar azan berkali-kali, semua ahli kubur berseru dan berteriak-teriak. Sungguh beruntung ahli dunia ketika mereka mendengar panggilan azan, mereka masih bisa menambah amal ibadahnya. Sementara kami yang sudah diistirahatkan di alam kubur hanya membawa amal yang ada pada diri kami. Selebihnya kalau ada keluarga yang ngedoain. Jadi kata ahli kubur, beruntung orang yang masih pada ketika mendengar panggilan azan, hayya 'alas shalah, itu ahli kubur kalau dia boleh dihidupin lagi, boleh dibangkitin lagi, dia bangun buru-buru menuju masjid Baitul Hud buat nambahin amalnya. Sebab dia berasa tuh, yang mati udah lama berasa bahwa alam kuburnya itu penuh dengan kebaikan kalau banyak amal kebaikannya. Amal sholatnya datang, amal ngajinya datang, amal nyari nafkahnya, pergi pagi pulang sore buat makan anak dan bini, itu semuanya datang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pada kerja, pada dagang, pada usaha apapun yang penting halal, itu jadi amal soleh. Itu datang ketika kita udah masuk ke alam kubur, datang. Amal ngaji datang, amal zakat, infak, sedekah datang, amal nyumbang muludan datang, amal sembahyang Jumat datang, termasuk amal sholat Idul Fitri juga datang. Alhamdulillah. Kagak ada yang kagak diperlihatkan, semuanya diperlihatkan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang di dalam kubur kesepian, kagak ada yang datang nyamperin dia, sepi, amal sholat kagak ada,
kagak datang, amal ngaji kagak datang, amal puasa kagak datang. Yang datang apa? Amal sembahyang Idul Fitri satu-satunya, itu juga kuntet. Datang amal wujudnya kuntet. Kata dia, siapa ente? Anak sholat Idul Fitri yang seumur hidup ente kerjain. Tuh dia kaget tuh. Ternyata amal sholat Idul Fitri yang setahun seumur hidup dia kerjain berwujud. Datang nemenin dia, cuman bentuknya kurus kering. Kurus kering. Ya lumayan, masih ada temennya. Lumayan. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, sebagaimana yang dikatakan dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jangan pernah bosan berbuat kebaikan. Walaupun kebaikan itu kita anggap sepele, tapi yang namanya kebaikan buat Allah tidak ada yang kecil sebutannya. Yang penting ikhlas. Yang kecil saja ikhlas dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang gede ikhlas. Alhamdulillah. Kayak bapak-bapak tuh kemarin tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7, itu amal soleh. Kita tahlil diundang kagak? Asal dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, ada yang mati tuh. Pasti ada yang mati. Agak mungkin beritain muludan pakai innalillahi. Agak mungkin ya enggak? Atau beritain posyandu pakai innalillahi, agak mungkin. Pasti itu kalimat innalillahi bahwa ada yang meninggal lantas kita kaget. Ada yang nyaut, bayinya bukan gue yang dicabut. Malaikat nggak salah prosedur ya. Jadi malaikat tuh dia sesuai dengan SOP. Siapapun yang dikehendaki untuk pulang ke alam kubur, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kagak bisa dimajuin, kagak bisa dimundurin. Walaupun anak bininya pada gegulingan, pada jerit-jerit nangis, waktunya dia harus pulang, masa kontraknya udah habis. Berapa umurnya ini yang meninggal? 61 kontraknya. Yang sekarang umurnya 59 tahun, hati-hati. Yang sekarang umurnya 60 baik-baik. Ini Bang Nur Samsu umur 61 kontraknya habis. Nih bapak-bapak, saya mau tanya, mau kontraknya ditambah apa cukup yang ada aja? Ditambah. Ayo, mau tambah kontrak apa mau cukup yang ada aja ini? Tambah kontrak. Kalau pengen nambah kontrak, kudu baik-baik sama yang punya kontrakan. Paham nggak? Paham nggak? Kalau pengen dikontrakan kagak diusir, kalau pengen dikontrakan namanya dapat omongan baik dari yang punya kontrakan, bahkan kalau perlu digratisin sama yang kontrak, terserah lu betah ya besok lu pulang, lu kagak betah, lu betah selamanya kagak apa-apa. Enak gak dikata gitu? Makanya kudu baik-baik sama yang punya kontrakan. Siapa yang punya kontrakan hidup? Allah Subhanahu. Jadi kalau sekarang ada yang kontrak lahir batinnya, nih kita sekarang yang walaupun jasad kita kagak ngontrak, ruh kita dikontrak. Yang ngasih waktu ngontrak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah memasuki usia 70 masih sehat, alhamdulillah. Berarti itu masih baik-baik saja yang punya kontrakan. Ya usianya 80, alhamdulillah masih sehat, berarti yang punya kontrakan masih baik-baik sama kita. Kalau yang udah penyakit banyak itu kudu hati-hati. Awas, itu yang punya kontrakan udah ngasih perhatian, perhatian. Ingat, kita ini sekali lagi semuanya ngontrak. Supaya meninggalkan kontrakan jangan sampai diusir, berbaik-baiklah sama yang punya kontrakan. Cuman Allah minta bayaran kontrakan kagak pakai duit. Cukup dengan apa? Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah, zakat mal bagi yang punya duit yang banyak, punya emas. Kemudian apalagi pergi haji kalau punya gusuran, pergi haji kalau punya duit. Tapi itu ngomong-ngomong pergi haji kagak bisa dipaksa. Walaupun duitnya banyak, walaupun udah setor, wayanya kagak berangkat. Hati-hati tuh. Itu kagak semua orang yang punya duit bisa pergi haji. Beberapa tahun lalu
Di wilayah saya ada itu, laki bini udah setor, udah beres, tinggal berangkat. Apa yang terjadi? Seminggu sebelumnya lakinya mati, 2 minggu sesudahnya bininya mati. Udah siap, tinggal berangkat, paspor udah siap. Itu artinya pergi haji kagak sembarangan orang bisa berangkat. Maksudnya apa? Yang udah pada pergi haji, alhamdulillah, jaga kehajian kita. Sebab pergi haji itu pelengkap daripada rukun Islam yang kelima. Yang kagak bisa pergi haji, kata Nabi, al-jum'atu hajjul fuqara, jangan berhenti-berhenti sembahyang Jumat. 40 Jumat kagak libur-libur, kagak pre-pre, meriang-meriang berangkat terus. Hujan gede, geledek gede, berangkat terus. Melepek-lepek berangkat terus. 40 Jumat dia lakuin, insya Allah dapat pahala 1 kali haji. Amin. Ya Rabbal. Boleh nggak yang 40 Jumat? Kan dia dapat 1 kali pahala haji, dipanggil Ki Haji, boleh nggak? Boleh aja, udah panggil aja Ji. Haji hari Jumat. Itu pahalanya bagi orang yang tidak sanggup berangkat. Artinya orang yang tidak pernah, orang yang tidak sanggup dengan keuangannya yang ada, sehingga dikasih rukhsah, dikasih keringanan. 40 Jumat kagak pre-pre, sama halnya dengan nilainya 1 kali pergi haji. Alhamdulillahirabbil. Selanjutnya, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa orang yang lagi sekarat dibacain Yasin, betul nggak? Ketika ruhnya sudah berpisah juga dibacain Yasin. Tahlil juga sama, baca Yasin dari malam pertama sampai malam ke-7. Ziarah kubur juga baca Yasin. Kenapa kok Yasin? Kagak Tabarok, kagak Al-Baqarah, kagak Waqiah, ya kan? Enggak Rahman, enggak Al-Kahfi. Jawabannya tentu selain Yasin, karena udah biasa. Yasin udah biasa. Semakin banyak yang meninggal, semakin cepat baca Yasin apal. Betul kagak? Betul kagak? Itu kalau selama ada NU. Kalau NU-nya udah kagak ada, yang ada Wahabi, kagak ada yang tahlil. Kalau sudah nggak ada yang tahlil, boro-boro pada baca Yasin. Betul kagak? Makanya kita di Kampung Jaren pertahankan ke-NU-an kita. Ya kan? Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kita kudu yakin bahwa paham ahlus sunnah wal jamaah alias Nahdlatul Ulama yang paling benar, yang paling sahih, yang paling bagus, yang diterima oleh Allah Subhanahu. Semuanya kagak diterima, semuanya sesat. Kudu punya pikiran kayak begitu, insya. Sebab kalau kita ragu-ragu, nanti kita kebawa sama paham lain. Betul apa benar? Betul apa benar? Sebrengsek-brengseknya orang Kampung Jaren, yang sembahyang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, kalau dia masih NU, tahlil 7 malam ditahlilin. Betul apa benar? Betul apa benar? Masih disembayangin, masih alhamdulillah, karena dia NU. Coba kalau bukan NU mah udah dibuang kayak nguburin kucing. Yang tahlil kagak, yang ngedoain kagak. Itulah paham Wahabi. Nauzubillahi. Pertanyaannya, kenapa kudu selalu Yasin? Ini jawabannya. Wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin 10 amlakin yakumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima ويستغفرون لهما ويشهدون غسلهما ويتبعون جنازتهما. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad, apabila ada seorang muslim laki-laki, seorang muslim perempuan yang dibacakan Yasin di sisi di antara keduanya, misalnya yang lagi sekarat orang lelaki nih, seorang lelaki yang lagi sekaratul maut, kemudian dibacakan surah Yasin. Ini kemarin Bang Nur Samsu dibacain Yasin nggak? Ketika lagi sekarat dibacain nggak? Udah dibacain. Lagi sekarat sampai ruhnya berpisah tuh Yasin jangan berhenti. Kapan berhentinya? Ketika dimandiin. Itu pun ketika dimandiin sebetulnya dibacain Yasin. Jadi ada salah seorang yang bacain Yasin. Apa maksud dan tujuannya tentang Yasin, kehebatannya ini? Kata Nabi,
wa huma fi sakaratil mauti nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyaratu amlakin. Dari masing-masing huruf daripada surah Yasin yang dibaca oleh seseorang, oleh satu orang, ya kan, oleh 2 orang, 3 orang, apalagi yang rubung banyak tuh bacaan Yasin. Tiap-tiap satu huruf daripada surah Yasin, misalnya Yasin, ya dan sin, hurufnya berapa itu? 2 huruf ya dan huruf sin. Yasin, satu huruf Allah ciptakan 10 malaikat. Kalau 2 huruf 20 malah itu satu orang yang baca. Kalau yang baca 2 orang, yang baca 100 orang, satu huruf saja sudah ratusan ribuan pahala. Kalau bagaimana Yasin yang dibaca oleh puluhan orang? Kemudian dari masing-masing huruf miliaran malaikat turun mendatangi daripada jenazah orang yang dibacakan Yasin. Apa kerjaan malaikat dari yang 10 tadi? Yaqumuna baina aydihim, semuanya berbaris tuh malaikat di samping jenazah Bang Nur Samsu atau di samping jenazah kita. Ini makanya ibu-ibu anaknya kudu pada bisa baca Yasin. Kudu bisa itu. Kudu bisa. Rugi ngaku orang Islam kagak bisa baca Yasin. Yang kita paling menyakitkan, kita lagi sekaratil maut divideoin sama anak kita. Semuanya kagak ada yang megang Yasin, semuanya megang HP. Ngeri gak tuh? Ngeri gak tuh? Makanya nih Pak, kalau pada punya anak, kalau pada pegang HP tuh bocah jangan diantepin. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore tuh bocah di HP baik kerjaannya. Hati-hati. Hati-hati, diatur. Tong wayanya sembahyang, lu sembahyang Johor, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isya, sembahyang Subuh. Waktunya malam Jumat baca Yasin. Kalau ada neneknya, engkongnya, bapaknya, tahu sepuncang cing yang meninggal, tuh anak giring, suruh pada baca Yasin. Jangan nonton orang mah. Paham Bapak? Paham Pak? Paham Pak? Ini kita semua bakal mati apa hidup aja selama-lamanya. Betapa enaknya ketika berbaring jenazah kita, anak cucu mantu kiri kanan semuanya pada megang Yasin, pada baca Yasin. Sehingga bapaknya berkata, alhamdulillah, mati bukan merupakan bencana, tapi mati merupakan kebahagiaan. Ini orang yang lagi blonjor tuh, yang rohnya udah kagak ada, ketika dibacain Yasin kupingnya dengar, kupingnya dengar, dia merasakan nyamannya, indahnya, enaknya, lagi berbaring mau dipandiin, dirubung sama anak mantu, sama bini, sama keluarga, sama temen, sama yang takziah dibacain Yasin. Alhamdulillah. Jadi itu malaikat dari masing-masing satu huruf 10 malaikat, katakanlah ribuan malaikat, katakanlah jutaan malaikat, ya kan? Semuanya berbaris di sekitar jenazah si fulan yang dibacain Yasin. Apa yang kemudian dikatakan oleh para malaikat? Yusalluna alaihima. Itu malaikat semuanya membaca sholawat kepada si fulan, membaca sholawat. Bagaimana sholawatnya malaikat? Allahumma sholli ala Nur Samsu bin Haji Asik Ilyas. Itu sholawatnya. Ya Allah, turunkan rahmat untuk Nur Samsu bin Haji Ilyas. Umpamanya yang mati Rusdi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad li Rusdi bin Fulan. Itu begitu. Ya Allah, turunkan rahmat untuk Rusdi. Amin. Rusdi beramin. Alhamdulillah. Tuh malaikat tuh, satu orang satu malaikat membaca selawat. Selawatnya Allahumma sholli ala Fulan bin Fulan. Sampai kapan? Sampai lagi diantar ke alam, ke lubang kubur. Kagak berhenti-berhenti. Apalagi yang dibaca? Wa yastaghfiruna, mintain istighfar, mintain ampun buat si mayat oleh malaikat. Apa istighfarnya? Astaghfirullahalazim li Fulan bin Fulan min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim li Fulan bin Fulan. Astaghfirullahalazim li Fulan bin Fulan. Ya Allah, ampunilah dosanya si Fulan, yang banyak, yang sedikit, yang kecil, yang gede, yang nyata maupun yang tersembunyi, ampunkan semuanya. Amin. Kira-kira kalau yang bacain selawat malaikat, kalau yang baca mintain ampun malaikat, ditolak apa diterima? Ditolak apa diterima? Pasti diterima. Tuh beruntungnya
jadi umat Nabi Muhammad. Ini penting nih, makanya kudu bisa baca Yasin, kudu bisa. Walaupun Quran 30 juz kagak hafal, kagak bisa. Surat-surat lain kagak bisa, tapi Yasin sebagai orang NU kudu bisa. Kira-kira sanggup baca Yasin? Sanggup? Ini Yasin jangan anggap remeh nih. Itu Yasin menjadi penolong. Iqra'u Yasin, ay iqra'ul Quran, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca olehmu Quran, baca olehmu Yasin, sebab tu Yasin nanti akan menjelma datang pada hari kiamat. Ngapain? Mensyafaati kita, menolong kita pada saat dihisab. Kita mau diberatin timbangan, mau diberatin hukuman kita, Yasin datang. Ya Allah, si fulan waktu hidupnya walaupun Quran lain dia kagak bisa, tapi dia selalu membaca diri saya. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika sakit pun dia baca saya. Malam Jumat pun dia baca saya. Tolong ringankan daripada hukumannya di akhirat. Jangan kau bebankan dosa terlalu banyak. Selamatkan dia agar jangan masuk neraka. Datang surat Yasin. Ketika berjembat di atas Siratul Mustaqim, Yasin datang megangin tangan kita. Ayo Bang Samin, hati-hati kalau berjembat. Kata Yasin begitu. Hati-hati Bang Samin. Dipegangin tangan kita berjembat di atas Siratul. Enak kagak tuh? Tuh Yasin tuh. Kagak usah surat yang lain-lain dah. Yasin. Pak, baca jangan sepelein tuh. Baca Yasin malam Jumat jangan disepelein. Keberuntungan yang besar nanti bakal kita rasakan. Kalau kita sudah belonjor mujur roh kita udah berpisah, anak bini tinggal pada nangis, tapi tangisan bini, tangisan anak tidak akan bisa menghapus dosa kita selain bacaan Yasin dan doa-doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wa yashhaduna ghuslahuma, ini malaikat yang ribuan tadi, yang masing-masing dari orang yang bacain Yasin kepada kita, di samping membacakan selawat bagi si mayit, kemudian memintakan ampun bagi si mayit, dan juga dia menyaksikan si mayit lagi dipandai. Makanya nih, Amil kudu berani ngomong, kudu berani ngelarang. Kalau ada keluarga si mayit kalau lagi mandiin ngomong macam-macam, awas. Saya bilangin dari sekarang nih, kalau lagi mandiin jenazah jangan ngomong macam-macam. Kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya yang mandiin, amilnya semuanya jangan berhenti baca selawat sambil nguyurin selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebab malaikat yang nyaksiin lagi berselawat, lagi baca istighfar buat si mayit. Apa tadi istighfarnya? Astagfirullahalazim li hadzal mayyit. Allahumma sholli ala fulan bin. Allahumma sholli ala fulan bin. Lu malaikat kagak berhenti. Kita mah kongkok. Jangan ya, Pak. Ya, Pak ya. Jadi kalau lagi mandiin jenazah, siapapun jenazahnya, yang mandiin, yang lagi pada gosokin, yang lagi pada nyebokin, jangan berhenti baca selawat. Sanggup? Sebab malaikat sedang nyaksiin membaca istighfar, membaca selawat buat si fulan yang lagi dimandiin. Kemudian wa yattabi'una janazatahuma, udah beres dimandiin langsung dikapanin, dibungkus. Pakaian batik keris yang seharga 1 juta udah kagak dipakai lagi, betul nggak? Semuanya sepatu udah dilepas-lepasin. Jas yang waktu jadi buat besan kagak dipakai lagi. Makanya bapak-bapak saya bilangin, kalau mau sedekah baju mumpung lagi hidup. Nih siapa yang masih pada punya baju bagus, sorban bagus-bagus, daripada kepake udah kasih sapu angin. Kasih ustad, betul kagak? Jangan nungguin mati. Mumpung masih hidup, yang punya baju mahal udah lama mungkin kekecilan, kasih orang dipakai buat ibadah. Ya Bang ya. Punya sepatu lebih daripada 1, ada 10 pasang. Yang udah lama dikit kita jarang pakai, mendingan dikasih itu jadi pahala. Jadi pahala. Iya, walaupun nanti kita udah mati, itu pakaian yang dipakai orang jadi amal kebaikan. Kalau dipakai sembahyang juga, betul kagak? Kalau dipakainya mancing. Begitu nih, mumpung masih pada hidup, kalau punya pakaian bagus kasih temen,
Kasih jamaah yang romana pakaiannya itu bocah ngaji pakaian itu lagi. Mungkin dia nggak punya pakaian, kasih baju kita, insya Allah itu sedekah. Semuanya ditinggalin. Batu cincin dicopot-copotin, nah itu tuh. Batu cincin copot-copotin, semua. Kagak pakai kacamata, walaupun matanya min, tetap kagak boleh pakai kacamata. Tuh. Dibuka semuanya. Dipocong. Serem banget, pipi ditambel-tambelin sama kapas. Betul kagak? Pakaian bukan lagi parfum, tapi parfumnya apa? Apa parfumnya tuh? Kamper. Subhanallah, kapur barus. Beda, bau jenazah sama bau pengantin beda nggak? Padahal mah jangan pakai minyak melati, minyak yang biasa juga kagak apa-apa Pak. Sebetulnya mah kalau perlu minyak yang mahal sekalian. Minyak misalnya minyak misik, hajar aswad nggak apa-apa. Dipakein tuh, pakaiannya putih. Kenapa pakaiannya putih-putih kagak loreng-loreng? Hah? Takut sangkanya macan. Jadi pakaiannya putih-putih. Terus itu pakaian kebesaran kita mau menghadap Allah, kagak ada kantongnya. Pakai kantong nggak? Kali ambil iseng-iseng. Pekerjaan kantong kata ambil, gue taruhin HP ini takut ada yang telepon. Umpamanya tidak ada. Semuanya tidak ada. Kain putih 15 lembar digubat-gubat jadi satu buat pulang menuju Allah Subhanahu. Itulah pakaian yang terakhir kita pakai. Betul kagak? Serem kagak? Serem. Jalan kagak bisa. Diangkat tuh dari tempat pemakaian-pakaian diangkat ke dalam keranda. Betul nggak? Di keranda aja udah dewek-dewek, bini kagak boleh ngeliat. Betul? Anak kagak boleh ngeliat. Ketika datang yang jenazah, ayahmu mana? No, dia ada dalam keranda. Betul nggak? Itu makanya kalau ngurus jenazah jangan sampai lama-lama. Sebab buat orang yang ahli ibadah, dia pengen buru-buru lihat amal kebaikannya. Jangan lama-lama. Aku sudah rindu dengan amal sholatku, kata dia nih. Aku sudah rindu dengan amal zakat, infak, sedekahku. Aku sudah rindu ingin melihat amal ngajiku tiap malam Kamis. Aku sudah rindu melihat amal kebaikan, nolongin warga, bikin ini itu segala macam. Aku sudah rindu melihat amal kebaikanku. Percepat sholati aku, percepat antar jenazahku, sebab aku akan menjadi pengantin baru. Amin. Itu buat orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak. Siapa mereka? Insya Allah kita yang malam ini hadir. Amin. Jadi kalau mati kita pengen buru-buru dibawa ke kuburan melihat amal Pak. Tapi ada sebagian jenazah yang ketika disolatin dia ketakutan. Kata dia, jangan dibawa buru-buru, saya takut. Ular sujaul akro udah nungguin. Badannya 1, palanya 9. Waduh, palu godam udah nungguin. Api yang berkobar-kobar udah nungguin. Kok dia tahu? Dikasih tahu sama malaikat. Hei bajingan, gitu. Kamu di dunia enak-enak hidup ya, dikasih harta begitu banyak, ngontrak kagak mikirin bayar. Kata malaikat nih, masa kontrakmu sudah akan habis, tapi kamu juga belum sadar-sadar. Saatnya kau akan pulang ke tempat aslimu, yaitu kubur. Di sono sudah menunggu ular sujaul akro. Siapa itu ular sujaul akro? Ular yang ditugasin nyiksa buat orang yang seumur-umur kagak mesti bayar. Pas nyampe di kuburan disambur sama api. Berasa itu. Kok muat ya, buat Allah mah kecil lubang kubur. Semuanya bisa terbukti, bisa terwujud. Betul kagak Pak? Ular udah nungguin, rantai buat nyeksa udah nungguin. Makanya ketika mau digotong ke alam kubur, ini dia tertulung-tulung, gua mau dibawa kemana? Kalau kita bisa dengar, bisa kita lepas tuh bangke. Betul kagak? Kita yang nganter nggak peduli. Lu mau jerit-jerit, emang tugas gua udah beres nganterin lu. Terserah lu mau disiksa, lu mau dipukul. Sebab di dunia lu disuruh ngaji kagak mau ngaji, disuruh sembahyang Jumat kagak mau sembahyang Jumat, masjid dari jelek udah jadi bagus, kagak mau jamaah masjid, nyaba masjid dewek-dewek takut, akhirnya lu nyaba masjid digotong rame-rame. Nih bapak-bapak, saya mau tanya nih, mau ke masjid pergi dewek apa mau digotong? Mau dianterin? Ayo. Kali begitu males dek-dek segala jalan segan, udah nanti bakal digotong, kan nyampe bukan di belakang, paling depan imam sekali adanya. Jadi terhormat
Kan yang paling depan imam tuh. Nih dia nanti bakal paling depan sekali di depan imam. Diapain? Di sholat. Oh, makanya bener kata agama, sholatlah kamu sebelum kamu nanti disolatin. Betul gak? Ngajilah kamu sebelum nanti diajiin. Tahlillah kamu sebelum nanti ditahlilin. Ziarah kamu ke kuburan sebelum nanti kamu diziarahin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi, aksiru qira'at hadhihi surah. Perbanyak olehmu membaca Yasin. Insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya manfaat. Udah tahu begini kehebatan Yasin, jangan pernah bosan baca Yasin. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa baca Yasin mulu? Yasin merupakan jantungnya Quran. Yasin dari sekian banyak surah yang paling dicintai oleh Allah sebagai kalamnya. Allah juga sendiri baca Yasin. Dan penduduk surga tidak baca surat-surat yang lain selain baca surat Yasin. Dengan kata lain, siapa yang pengen masuk surga dari dunianya kudu sering-sering baca Yasin. Kalau perlu dia hafal Yasin. Amin ya rabbal. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Nur Syamsu bin Hadi Asik Ilyas Allah ampunin dosanya, amin. Allah terima amal sholatnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah terima amal kebaikan bagi bini dan keluarganya. Allah jadikan dia sebagai calon penghuni surga. Kemudian kita yang ditinggal, kita yang masih hidup, Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih banyak rezeki, Allah kasih semangat untuk ngaji tiap malam Kamis, Allah kasih semangat untuk sembahyang tiap hari Jumat, Allah kasih semangat untuk datang ke masjid, salat jamaah, dan Allah kasih kita kekuatan agar istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Syukran wa dumtum bi khairin wal najati wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah baru saja kita